kayaknya kalau kuliah ke luar negeri nih keren nih, dulu-dulu kan kayak gitu tuh. Terus mental juga lebih terasa karena kita bukan hanya sama negara yang sama, tapi ketemu sama berbagai negara di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tentang apa sih awal mulanya saya ini niat untuk kuliah di Malaysia gitu. Pertama-tama mungkin kita flashback dulu ya dari yang sebelumnya. Di waktu S1 sarjana, pertama saya tuh tertarik sih, bukan sarjana ya, waktu SMA nih, baru tamat SMA, pinginnya nih kuliah di Malaysia nih gitu kan. Karena pertama kali ke Malaysia itu waktu SD kelas 5 SD. Kemudian sering karena kan Dumai dan juga Malaysia itu kan dekat nih, jaraknya cuma 2 jam gunain ferry. Nah di situ wah seru ya, kayaknya kalau bisa kuliah di sini nih, di negara orang gitu, tapi bisa nggak ya gitu kan. Kemudian sharing lah gitu kan, sama beberapa orang yang punya pengalaman tentang perkuliahan lah gitu kan istilahnya. Katanya mereka bilang udah kalau misalnya mau ngambil S1 di dalam negeri aja dulu gitu kan, ngambil di dalam negeri, tapi ntar pas udah master S2 baru ngambil di Malaysia. Nah disitulah setelah mengambil di S1 di Indonesia, di salah satu universitas di Indonesia di Riau. Nah niat dong, masih kepingin niat dong ngambil master lagi di Malaysia. Kenapa? Karena ngerasa kalau misalnya ngambil S2 di Malaysia itu kayaknya bisa melatih skill nih, kemampuan kita kayaknya bisa terasah nih, tertantang nih mental kita gitu kan. Disitulah kenapa awal mula aku pingin kuliah di Malaysia, master nih. Kayaknya kalau kuliah ke luar negeri nih keren nih, dulu-dulu kan kayak gitu tuh. Terus mental juga lebih terasa karena kita bukan hanya sama negara yang sama, tapi ketemu sama berbagai negara di situ kan. Ya pengalamannya seperti kita ketemu sama orang luar yang bukan orang Indonesia. Terus yang kemudian kan bisa dibilang Indonesia menggunakan Amerika nih style kan, dan di Malaysia kita menggunakan. Nah disitu dong perbedaan juga, gimana sih cara kita bisa survive di negara orang gitu kan. Ya mungkin Indonesia sama Malaysia punya bahasa yang hampir sama karena kita juga dari Riau kan, dari Riau menggunakan Melayu nih, tapi kan tentunya beda dong antara Melayu Indonesia dan Melayu Malaysia. Karena ngerasa kalau Malaysia itu kayaknya lebih inilah, negaranya lebih bisa bersaudara gitu, lebih apa tuh, kekeluargaannya lebih bagus gitu loh. Tapi bukan berarti Singapura nggak bagus ya, mungkin karena di Malaysia tuh lebih banyak yang muslimnya gitu kan. Jadi ceritanya di semester pertama itu kan aku belum nikah nih, semester pertama belum nikah. Sebelum ke Malaysia itu udah di apa istilah hitbah ya, udah dihitbah sama seorang pria dari asal Indonesia yang katanya nih dia takut nih kalau ntar di Malaysia nanti kecantol nih sama orang sana. Terus dihitbah lah langsung sebelum kuliah. Siapa yang takut? Si cowoknya ceritanya ya, ini yang si bapaknya si Kaila ini. jadi satu semester diputusin untuk belum nikah dulu nih. Kemudian nanti di semester kedua kita rencana untuk nikah. Apa ya? Tadi pertanyaannya apa sulitnya ya? Apa sulitnya? Gitu ya? Bukan, gimana rasanya? Ya rasanya Beda nggak waktu masih single sama udah nikah kondisinya? Oke, kalau rasanya ya enak ya, namanya juga nikah ya kan. Orang nikah ya tentu punya teman kemana-mana, terus bisa lebih banyak berbagi sama suami. Terus bedanya mungkin waktu kuliah sebelum ada suami mungkin kita lebih banyak inilah kegiatan di luar gitu kan, kegiatan perkuliahan kayak misalnya ada apa, organisasi yang kita ikutin. Nah tapi ketika udah punya suami mungkin kita lebih banyak di rumah, terus lebih banyak perginya sama suami gitu kan, kemana-mana karena udah ada teman nih gitu kan. Kalau kesulitannya ya mungkin yang nggak enaknya mungkin ya karena kita itu lebih sering LDR nih, karena si suami kan juga ada kerja nih di Indonesia, harus bolak-balik antara Malaysia dan Indonesia gitu sih.
Sekian untuk video kali ini tentang sharing gimana awal mula perkuliahan di Malaysia, terus gimana kesenangan, terus pengalaman, berbagi sedikit pengalaman saya yang sudah mengambil kuliah di Malaysia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkannya, melihatnya, dan bisa mengambil sebuah poin yang bagus lah, poin yang baik. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.